lumayan lah 10-20%. Next. Nah ini yang LDA Pak. Impex kan sudah dapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk skema pendanaannya itu trustee borrowing scheme Pak. Nah waktu itu ada tulisan di persetujuannya itu dibiayai seluruhnya oleh bank. Tetapi Impex sudah datang ke kami, mereka juga ingin dapat pembiayaan dari selain bank Pak, dari loan, dari bond dan sebagainya. Itu once mereka sudah tanda tangan financingnya, nanti kalau ada perubahan regulasi, minta dihormatilah sanksi of contract. Jadi tidak ada regulasi, misalnya nanti tahun depan 2 tahun lagi ada regulasi baru. Nah mereka harus ngikutin, nanti mereka agak confused lah. Iya kira-kira gitu Pak. Once sudah ditandatangani financingnya, baik dengan pinjaman bank maupun pinjaman yang konsumer lain, karena mereka juga akan pinjam dari kantor pusatnya. Ini yang tanda tangan saya kan, saya siapa? Peraturan dari saya? Ya artinya minta jaminan itulah. Ya. Nanti dari mana? Belum Pak. Dari saya, dari Kementerian Keuangan, apa dari siapa? Ya kalau perlu begitu Pak, dari Kementerian Keuangan, buat tidak ada perubahan kontrak yang sudah nanti ditandatangani. Kontrak yang mana? Kan nanti dia akan kontrak pinjam dengan bank yang trustee borrowing bank, dengan bond atau dengan kantor pusatnya, kan nanti ada financingnya Pak. Kita sudah jajaki, tinggal minta satu tadi mereka itu. Pemerintahnya involved di mana? Kan Bapak sudah menyetujui itu Pak, trustee borrowing bank. Jadi jangan berubah persetujuan yang itu, jangan berubah lagi. Maksudnya gitu. Nanti kalau ada regulasi baru Pak, ke depan. Jangan membypass yang lama gitu, jangan rubah yang lama. Iya. Anda, misalnya yang DHE aja Pak, itu kan uangnya harus tertahan 3 bulan di BI. Nah ntar tiba-tiba harus 1 tahun. Kemarin ada isu itu Pak, sempat ada isu itu kan dari BI atau dari Kementerian Perekonomian. Uangnya harus ditahan 1 tahun. Jangan sampai itu maksudnya Pak. Nanti kan kita bisa jaga itu. Iya itu maksudnya. DHE sekarang. Kalau ada perubahan pun yang udah lama kan kita bisa kecualikan. Iya itu Pak maksudnya. Jadi Anda jangan takut. Iya oke, itu aja. Kan Jepang suka takut Pak orangnya Pak kalau ada perubahan. Ya. Itu Pak yang nomor 1. I want to emphasize that Indonesia never violate contract and never change regulation whenever the contract has been signed. We are not going to issue any regulation or law that violate the sanctity of the contract. We have never done that, right? We always honor our contract, our obligation. So don't worry about that. But maybe sometime we are making some rule regulation that oversee does not deliberately affect the contract, but because of linkage impact, maybe it affect your contract. But let us know about that if it's happening. We will adjust accordingly, but we never violate the sanctity of the contract. That is important, very important for investment confidence in the country. Jadi gitu Pak, Bapak jangan takut, gua mah baik. Lambat tempat lu selama ini. Buat tempat lu juga. Pak Menteri juga lambat, kita minta tadi sewa, waktu itu nggak selesai. Tuh nggak bisa ngitung dia. Oh iya. Kalau dia bisa ngitung saya putusin sekarang tuh. Lu tukang nyalain aja lu. Siapa? Oke ya, kita jamin. We guarantee whenever you signing the financing agreement, then we guarantee still maintains even any change regulation in the future. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay. We have even set up a special team to guide your investment here. Yes. Never happened before, right? Yes. This is one-stop Very service. good. You come to us, we'll finish it. Understood. Thank you very much. Nah yang nomor 2 Pak,
Kan tadi POD-nya 13,5%. Ekonomik sekarang, apalagi tadi Bapak minta harganya murah, itu kemungkinan bisa di bawah 13,5, di bawah ke komen POD. Otomatis nanti mereka minta insentif, Pak. Nanti insentif kita lihat dari... Ini, hitung aja yang betul. Kalau bisa murah, murah. Tapi kan kalau mahalnya gara-gara intermediate perantara itu, yang nggak bener juga. Lo naikin harga, kasih $4 misalnya ke Pegas atau Pertamina. Pegas ya, PGN ya. Kan nggak bener. Lo ambil untung di sini, di sananya kita rugi. Padahal harga di sininya nggak setinggi itu. Itu yang mau saya lihat. Jadi jangan nyalin saya aja, Anda pinter banget nyalain gue dari tadi. Jadi kita cari ke arah sana. Nanti kita kerjasama bareng ke depan. Iya Pak, saya mau nyalain Pertamina sama PGN. Cuman pejabat di Kementerian Keuangan kebanyakan komisaris di sana Pak. Pak, betul Pak. Pak Sekjen, Pertamina gimana? Bisa kendalikan nggak itu harga? Bisa Pak. Pertamina nih. Dari tadi nembak dia rupanya, bukan nembak gua, bingung kenapa nembak gua terus. Katanya nanti dikendalikan, ya nanti kita diskusi aja. Alhamdulillah, Ya, paten. mungkin yang penting harganya optimal, di mana industri kita bisa lebih bersaing. Apalagi kalau mereka bisa dapat gas, ini kan dianggap bersih kan, dianggap energi bersih kan, apa namanya? Sustainable energy kan. Clean gas. Di Eropa dia dapat treatment khusus untuk barang-barangnya, dia bisa dapat harga apa pajak yang lebih murah lagi atau subsidi dari sana saya nggak tahu. Tapi itu penting untuk daya saing industri kita secara umum. Ini saya cuma pengen lihat ini bisa segitu, bisa nggak di sana? Bisa nggak kita pakai kesempatan ini? Kalau nggak bisa ya udah, berarti kita nggak becus. Tapi kalau bisa